tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami. Saya Bang Najib Zaza. di segmen ngaji. Iya. Nah, ini segmen ini kayaknya episode kali ini kayaknya episode terakhir kita tentang membahas Ukudulujen. Kitab Ukudulujen. Jadi bukan segmen terakhir untuk apa konten ini enggak. Memang kan ini apa namanya kemarin kok kayaknya bahasanya ngelantur, datengin narasumber, datengin ini kan kayak ngelantur toh itu. Iya. Padahal ini yang masih relate dengan tema kita Iya. ngaji di Kitab Ukudulujen. Dan kalau kita ngomong kitab Ukudulujen tapi gak kenal pengarangnya lo gak masuk ya. Nek jarine pepatah Jawa atau Indonesia, tak Iya. kenal maka tak sayang. Karena kalau aku dulu belajar gitu. Ah. Tak kenal maka tak saduk. Nyawat Kalau yang ini apa namanya Kitab Ukudulujen itu kan sebenarnya produk lokal sebenarnya ya. Pengarangnya iya. Sama-sama orang Indonesia. Beliau dari Banten kalau nggak salah ya. Iya. Nah ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Secara profil lengkap nah sama sih ngerti mang ya. Sing Nah. sinau rada akeh. Profil lengkap itu saya mau ngasih tahu lewat source yang kita semua pasti suka. Wikipedia. Keren. Jadi kan misalnya ojo sos nyalano merakyat. aku. Sos merakyat. Ojo Semuanya nyalano ada. Aku baca soalnya. Iya. Jadi kalau di Wikipedia ini Al-Imam Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara, Serang sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. 1813 abad 19 ya berarti ya. Kan maju. Iya, benar. Abad 19. Berarti masih zaman ini ya Belanda ya. Iya. Dan beliau kapundhutnya di Mekah. Kalau dari literatur yang saya baca beberapa naskah itu beliau berangkat ke Mekah itu di usia 12. Kalau yang saya baca 15. 15 ya. Itu bareng kakaknya kalau nggak salah. Dalam rangka apa itu? Haji. Loh. Iya. Bukan dalam rangka ini ya. Istilahnya mencari apa sekolah atau apa gitu, mencari ilmu gitu. Kalau saya nggak salah baca tadi, ya mungkin nanti di sini ada Wikipedia. Saya ingatku dulu kan. Iya. Jadi biar lebih natural. Iya. Biar mataku gak nari ini. Cara tuh estetik nang kamera. Jadi beliau waktu itu haji, dan zaman dulu haji kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan tektokan. Iya sih. Cetar, budal, Heeh. umroh, haji, atau yang berangkatnya mepet-mepet haji terus umroh, terus pulang. Kota Mojokerto kemarin berangkatnya Hamin piro tanggal 1 Juli ya. Padahal ya ini tanggal 9 nek nang kono. Iku tektok mau mepet iku. Mau mepet iku. Teko der lo langsung wis. Dan kalau zaman dulu kan bulan-bulanan toh. Ya, nunggu naik kapal. dulu. Heeh. Sampai jarine wong biyen hajiannya nih toh nyawa. Makanya Iya, Pak. pamitan sampai sebegitunya. Dan ketika nunggu di sana beliau juga sambil belajar. Itu Dan makanya akhirnya netep di sana. iya Iku nek cara saiki paling paspor hijau ya. mungkin Iya, gak deportasi ya nek jaman biyen. gak ono. Sing kate deportasi Imam Haromen lho sapa? Imam Haromen yo. Lah. Iya, Deng. Ana julukan itu ya. Istilahnya beliau dapat gelar Imam Haromain. Iya. Terus apa mana gelar Imam? Yo, yang jelas al-alim al-alama pasti. Iya. Heeh. Dan saya tadi baca di salah satu artikel, saya lupa. Wih. Bayan terkenal putih. Natural banget kenal putih. Di artikel mana yo? Jadi sempat pemerintah lokal sana, itu kan kalau emang disarekno di Makla kan pasti akan diperbarui toh. Ya, heeh.
Jadi yang sudah berapa lama itu kan mohon maaf mungkin kerangka tubuhnya akan dipindah. Dan ternyata ketika mau mindah Syekh Nawawi kasih tuh Cewoto Pak. Cewoto sak lawan-lawan nih. Subhanallah. Iku nang Makla ya. Iya. Kan Makla itu kan lubangnya tetap. Nggih. Wis cor-coran ngono kan. Nggih. Kok nek dalam jangka waktu berapa tahun diambil lagi. Dikosongkan. Iku Cewoto sak lawone. Sak lawone. Iya. Kan berarti ya wis anjene ya sangar. Jenenge wong keramat ya. Ampun Mbah Wali. Nun sewu mungkin bagi kerabat dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang masih ada di Indonesia kita mohon maaf mau profiling beliau. Iya. Nun sewu kita. Kan kalau salah nggih pun jenengan koreksi mboten menapa. Ya. Dan mungkin ada sobat ngopi yang ngerti nggih atau penggemar beliau yang lebih paham dari apa yang kita sampaikan hari ini. Yuk, silakan bisa datang. komen atau datang ke sini ya kita ngobrol dan kita belajar lah. Siap. Dan menurut Wikipedia lagi beliau kapundhutnya itu 1897 akhir-akhir abad 19. Dan beliau itu tarafnya pasti internasional. Imam Haromen Pak. Nah, dan kenapa beliau gelarnya Al-Bantani? Karena beliau dari Banten dan punya karya banyak sekali. Dan itu total sekitar ada 115 kitab. Yang itu tentang fikih juga ada, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis. Ya, lengkap. Selengkap itu ya. Makanya ala-alim ala-lama. Kita hanya reman roti, Pak. Reman rengginang. Rengginang rada gede, reman roti. Kita hanya reman rengginang yang ada di Kalengkongguan. Rioyo banget. Rioyo prank ya. Dan karena kemasyhurannya, beliau Syekh Nawawi kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq, Al-Fahmah, Al-Mudaqqiq. Jadi istilah imam yang sangat mumpuni keilmuannya. A'yan ulama Al-Qarn, Al-Ram, Asyarli Al-Hijrah. Tokoh ulama abad 14 Hijriah. Dan Imam Haromen, imam dari 2 kota haram. Nah, dan informasi berikutnya, koyok maca berita, Pak. Oh iyalah. Karena ini sejarah lah ya. Iya, jangan sampai kita kepleco. Itu hancur. Iya. Beliau hafal Quran di usia 18 tahun. Aku 18 tahun sih lapo. Labil-labilnya, Pak. 18 tahun hamba masih herek. Beliau pun hafal. Dan ternyata beliau di Masjidil Haram kan di Masjidil Haram itu banyak majelis toh. Nah, ternyata setelah sempat sih ada acara ke sana. Waktu itu ini ngapain sih kok ada banyak komunitas kajian gitu. Ternyata di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu banyak syekh yang membuka forum pengajian di sana. Nah, ya sunahnya ngono, Kanjeng Nabi kan gitu. Iya, dan ini Syekh Nawawi sempat berguru pada ulama besar pada waktu itu ya. Ada Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Sayyid Ahmad Dimyati, dan Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Nah, ini pembimbing beliau di Masjidil Haram. Ya, sanate ya pasti musalsal. Makanya itu kalau misalnya ada yang sempat aku, karena backgroundku dari keluarga yang agamis. Nah, kebetulan kalau kita belajar apapun gak bisa langsung lewat teks Indonesia, kudu ono kitab PC, kitab kuning. Itu sempat aku dikritik sama beberapa orang. Entah kenapa dia mengkritik saya. Baik, saya kritik ngaji kok kitab kuning, kitab itu Quran. Ngaji Quran, hadis. Ngaji kitab kuning lah. Nah, dari sini saya ingin meluruskan. Jadi contoh pengarang kitab kuning itu pun keilmuannya musalsal sampai Kanjeng Nabi. Iya. Dan ini kalau kita ngomongin tentang kenapa sih harus mengkaji literatur yang selain Al-Quran dan hadis? Padahal sumber ilmunya adalah Al-Quran dan hadis ya. Yeah. Nah, ini interpretasi kita tentang
naskah di Al-Qur'an dan hadis ini kan ada perbedaan ya. Iya. Mungkin kalau saya nerjemahkan secara bebas beberapa ayat beda dengan terjemahan sampean. Nah, ini harus ada alat yang digunakan. Salah satunya ilmu nahwunya. Terus kalau hadis ada ilmu hadisnya. Mungkin ada rawinya siapa saja. Karena ini harus dipertanggungjawabkan sampai dengan Kanjeng Nabi. Nah, itu itu sebabnya kenapa kami kalau misalnya belajar itu pakai kitab kuning, karena misalnya jelasno satu ayat aja, itulah nek ulama itu penjelasannya jelentreh banget. Iya, dia misalnya menjelaskan satu ayat, tidak hanya dilihat dari terjemahannya saja, tapi kondisi waktu itu bagaimana? Karena ada sejarah ya ayat itu. Nah, dan keduanya misal lagi ayat tentang anggaplah istrimu sebagai ladangmu. Ya gak literasi ku moro-moro depacul temenan ya oleh. Sob. Ngeri loh. Iya ladang. Gak ono pacul temenan. Nah, kan ya kayak gitulah. Makanya butuh ulama untuk menasribkan iku ya opo, tafsirane ladang itu seperti apa, kenapa kok disebut ladang, karena keilmuan beliau yang musalsal dan keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan sampai Kanjeng Nabi. Akhirnya kita nurut beliau. Nah, agar pemahaman kita gak ngelam pahami awak dhewe tentang naskah terus kita memahami sendiri nun sewu. Nah, kadar keilmuan kita harus di level yang segitu tingginya dan kadar apa ketakwaan kita yo beda lah jelas. Ya iyalah, ojo sampai kecampuran nafsu waktu nafsirno iku mang. Koyane iki luwih bathi cuan dong. Nah, ini kan yang ngeri lagi, beberapa orang itu ngapain sih? Terlalu ribet. Kalau memang teranggapannya terlalu ribet, wong naskahnya sudah jelas. Tapi kan di naskah Al-Qur'an dan hadis itu tidak tertulis juga. Ini ayat ini diturunkan dalam kondisi Kanjeng Nabi bagaimana, itu kan nggak ada riwayat surat apa istilahnya apa yang ngarani gitu. Asbabun nuzul, asbabul wurud dan lain-lainnya itu kan nggak ada di situ. Nasa mansuk. Ruwet. Makanya kan elak melok ulama. Wes lebih aman melu ulama. Nah, karena beliau yang ngerti, akhirnya beliau menyusun. Dan mungkin gini, Sobat Ngopi ada yang nanya tadi. Ada kalimat dari Zaza yang agak mungkin untuk saya yang telinga awam ini. Musalsal ki opo toh? Itu loh. Musalsal itu ya keilmuan beliau itu urut dari gurunya. Gurunya itu punya guru, gurunya sampai guru, gurunya sampai guru, gurunya punya guru lagi sampai Kanjeng Nabi. Jadi yang diturunkan ke beliau gak ilmu ngawur. Ada urutannya. Nah, sampai ketok lah. Cara gampangannya bosone arek ngopi, nah sampai ketok. Nasab itu apa turunane. Nah, jadi kalau misalnya gini aja, simpelnya, kalau kamu beli kucing yang punya silsilah jelas, itu kan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Iku kucing, iki ilmu sob, kudu luwih jelas dong. Betul. Dan kalau misalnya kita udah ngebahas tentang Sara Kudulujen, kan nggak lengkap. Kalau kita cuman bahas tentang pernikahan itu tentang perilaku aja. Hak suami istri. Haknya itu aja. Padahal banyak orang yang pernikahan itu tujuannya mulia untuk meneruskan tauhidnya. Lah ya apa tauhid iki sok mudun? Nek kandhe keturunan. Nah, ini kayaknya di konten berikutnya kita akan bahas yang lebih menarik kayaknya. Dan bukan tutorial loh ya. Bukan tutorial. Bukan video tutorial. Bukan kita enggak ono OWKXX bukan. Oh jongkok metu kiwat wae. Kita enggak akan meraktekkan how to seks juga lah. Bagaimana membuat keturunan tidak kita sampaikan videonya kan? Enggak. Cuman kita akan mengkaji bagaimana sih etikanya. Etika bersenggama, etika berhubungan intim menurut ulama itu gimana? Betul. Itu berdasarkan riset beliau. Oke, dan kita punya
2 kitab yang itu tenar banget. Serius. Apa iku? Fathul Izar. Se. Fathul Izar. Zar. Fathul nek bahasa Indonesia ini adalah membuka. Izar ki sarung. Sarung. Se. Fathul Izar. Iya. Kita membuka sarung. Buka sarung. Dari judulnya ngeri-ngeri sedap sih. Iya. Tapi akankah sevulgar itu? Tunggu aja kontennya. Nah, kita tunggu konten berikutnya. Iya, dan setelah itu selain kitab Fathul Izar juga ada sih sangat terkenal sangat terkenal di kalangan pesantren. Qurratul Uyun. Qurratul Uyun. Wah, itu legend itu. Legend itu. Kalau dari urutannya, Uqudul Hijan ini lebih tua. Nggih. Secara urutan umur diterbitkannya. Oke. Fathul Izar ini paling muda. Paling muda. Dan itu jadi misalnya orang sing ngomong, "Woi, kitab ya gak relate banget sama kehidupan kita lah." Nah, ini kitabnya dikarang zaman kapan? Kita hidup di era kapan? Lah, kalau di India punya Kama Sutra. Jawa punya Serat Centini. Di kita di kalangan pondok pesantren, bukan kita ya. Yo Di kita. kalangan pondok pesantren. Kita Ini- juga dong. Oh iya. Non jauh guys. Di kalangan pesantren ada Fathul Izar. Fathul Izar ini ternyata dari referensi yang saya baca, Nggih. ini terbitan pengarangnya adalah dari Pasuruan. Nggih, leres. Kiai Haji Abdullah Fauzi. Beliau ini menikahnya tahun 2008 kalau nggak salah. Kan masih muda banget. Dan ketika saya mencari beberapa informasi tentang beliau, Mm-mm. Yai Abdullah Fauzi, Mm-mm. ke teman saya, malah ditantang. Mending sowan. Kan ya. Itu menarik itu. Tantangan kita ya. Ketemu Abang pengarangnya ya. Abang ngejer dong. Wong fase ketemu wong alim. Aduh. Oh, aduh. Tapi menarik loh. Suatu saat boleh lah itu. Oh boleh kita akan. Dan kita harus siap secara mental. Kita mosok yo sefasek ini kate sowan ya tetap lah ada adabnya. Ada adab yang harus kita persiapkan. Dan contohnya ini yang saya punya kitabnya, terjemah Fathul Izar. Hadiah ini ada tulisnya hadiah terindah untuk pengantin. Mau idotul arusain pitutur manten anyar. Weh. Daftar isi. Dan ini kitab ini kan dibikin dengan dua bahasa oleh beliau. Nggih. Ada bahasa Arab Arabnya terus dan terjemahannya beliau sendiri yang terjemahkan. Jadi Dan ini- interpretasinya nggak mungkin gelambiar. Iya, gak mungkin senggelambiar kita. Yang kadang-kadang ngomong no A iso tadi Z ketika kita Ngomong no A jabus A aksen. A aksen itu setelah Z maksudnya. iya iso maneh AXX. Anak triple X. So peneng banget loh konten ek. Anda pelanggan VPN ya? Wah, bukan. Jadi ini ada daftar isinya, muqaddimah. Terus ada bab yang menjelaskan tentang hars atau jima dan rahasia waktunya. Jadi waktu jima itu enggak tentang itu aja tapi ada waktu khususnya. Terus ada bab tentang menerangkan mengatur cara jima yang Islam itu kayak gimana sih? Jima itu berhubungan badan ya, berhubungan intim. Nggak enak kalau kita bab seks, ngono kan sawangannya vulgar banget. Jadi ini saya memakai bahasa jima. Terus plus kalau kita ngomong Islami, kita ngomong tentang pesantren, nggak sah kalau nggak ada doa. Dan di sini ada doa pas jima itu gimana sih? Terus juga ini bab menerangkan rahasia perawan. Nah, buat yang masih perawan. Seta, iki berarti fokusnya laki-laki koyo. Ya enggak lah. Kan misalnya beliau enggak ya? menjelaskan tentang perawan, pasti ono riset ya toh. Iya kan? Seta, riset.
Riset ke istrinya. Yo bisa jadilah. Dan ini aku ketika ngomong perawan terus mau ono riset, pikiranku senang ndi, Pak. Oh iya. Sefasik itu. Iya. Sebagai orang fasik kan layaknya kita harus belambiar. Dan keren ketika beliau di usia yang 35 tahun, tahun 2008 beliau ternyata masih usia 35 tahun. Itu beliau sempat 3 tahun nggak keluar rumah untuk mengarang kitab ini. Nah itu kan harusnya kita waktu ketemu beliau nantinya insya Allah kita akan tanya, Mbah niki niku waktu jenengan siam mboten medal griya niku kondisine pripun? Sakderenge bakdo nikah. Nah ini yang belum jelas, belum ada literatur yang kita temukan tentang itu. Saya tadi udah nyari tahun berapa kitab ini dikarang belum ketemu. Belum ketemu, tapi beliau di usia 35 tahun dimantu ya sama. Pondok di? Pondok. Ayo Pondok di Mangkwagean. Gitu. Sempat skip. Karena beliau kan Pasuruan. Ya. Setelah 3 tahun berdiam diri di dalam rumah, tidak keluar sama sekali. Beliau berarti rakatnya adalah tidak keluar rumah sama sekali, berarti tidak interaksi dengan orang luar kan. Nah, tidak tahu peradaban di luar. Nah. Dan marngono nalor kitab sing sekeren ini dan ini sempat hype banget kitab ini. Dan aku nek ngomongno doa nih, jadi memang ada berbagai macam doa sebelum nun sewu, sebelum jima atau bersenggama dengan berhubungan badan antara suami istri. Iya. Yo gak angger. Terus ngono yo enggak dong. Aku sih ngerti masih jeda, Pak. Ngerti ku bismillahirrahmanirrahim gas. Awali semua dengan bismillah. Lah kan, tapi ada terusannya toh. Ada. Tapi kan kita tetap sebagai orang yang fasik cukup bismillah dan mari alhamdulillah lah Gusti. Nikmat mana dunia mana lagi yang kau dustakan? Ya rabbikum atukadziban. Terus kalau misalnya udah kita bahas kitab yang kekinian, yang dikarang di tahun-tahun kita, ya di era milenium, generasi Z yang saya generasi Z ya. Itu diperdebatkan sih kemarin di salah satu konten. Sebenarnya ngomong generasi Z, generasi apa itu niru US. Yang kita sebenarnya secara culture sama US kan beda banget. Nah, di era 2008 sudah diterbitkan. Ada lagi nggak kitab yang akan kita bahas nantinya ke depannya? 2008 beliau menikah. Oh ya. Diterbitkannya kita belum tahu. Kita belum tanya. Dan kalau di era segitu beliau menikah, ini kan beliau tadi mau diajak sowan toh kita. Nah, berarti umurnya berapa kira-kira? 2008 ke sekarang ini kan 2008 ke 2010 berarti kan beliau 37. 37 ke 2020 47. 47 ke iki berarti 49. Iya 50-an. Kelahiran tahun biru. Iya karena dikurangi tok ae sih. Ya kan berarti ngalim. Umur sakmono wis duwe karya sob. Dan karyanya spektakuler. Dan kalau misalnya kita bahas Fathul Izar nggak lengkap kalau kita nggak bahas Qurratul Uyun. Nah ini kembali ke masa pertengahan ini kan. Antara Fathul Izar yang jauh dengan Uqudul Jen 1823 sekian lah. Ya tahun 1800-an dan ini juga beliau pengarang Qurratul Uyun. Ini judul lengkapnya Qurratul Uyun bi Syarhi Nadham Ibnu Yamun. Kitab dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tihami Ibnu Madani pada tahun 1884 dan selesai pada 1069. Keliru ya ini nulis sih. Kan Wikipedia Pak. Ya. Dari berbagai sumber. Sin terakhir nyunting koyane rada keplecuk ta apa keyboard-e. Nanti kita coba kasih masukan lah. Nggih. Kitab ini bertemakan kehidupan keluarga yang berbahagia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang tata cara dan anjuran bersenggama antara suami istri yang baik dan sesuai dengan syariat, meliputi pemilihan waktu yang tepat, tata cara
pemanasan. Ono foreplay. Ada foreplay. Jadi like ngomong, iki Islami pasti kurang foreplay. Paman melo-melo, paman. Di dalam ada yang sudah mengok. Walaupun kita Islami, makanya ketika kata Gus Ba, beragama itu mudah kok. Beragama itu seharusnya gak ada beban. Kalau ada beban berarti kamu yang bermasalah. Karena kita ngomong beragama, iki kita ngomong bersenggama. Iku ya ono tuntunani dan gak iso langsung bras. Tapi kalau ada orang yang berpikiran begini, KPK diatur, wudu diatur, sembahyang diatur, sampai non sewu bahasa keren, bahasa vulgare, ngesek diatur, Pak. Saiki apa sih sing nang donya gak diatur, aku tanya? Kan ada orang yang berpikiran seperti enggak, itu. Contoh apa? Ya enggak, ya semuanya harus diatur memang. Contoh uang kepingin elek aja lah, kepingin elek, contoh mereka kepingin berzina. Pengen beli, pengen tumbas. Kan diatur Ndek dhisik. Iya, dan kudu deal dulu. Deal rego. Nah, baru itu ada aturannya. Kenapa ketika hal-hal fasik ono aturane kita mau mengikuti dengan baik, tertib? Kenapa untuk hal baik kita diatur terus kene nyocot? Nah itu berarti kan yang salah kita memang. Nah, cakep. Jadi jangan kalau kita masih menganggap bahwa aturan yang ada di agama kita atau aturan apapun itu membatasi kita, berarti kita yang bermasalah. Iyalah. Kalau gak diatur gimana? Perapatan gak dikasih lampu merah. Ya tahu. Bras ya sob. Remuk. Pakai helm. Nah, itu demi keselamatan kan. Dan kalau ngomong helm, ya konteknya perempatan ya, tolong garis bawahi helm untuk motor. Ojo caps yang lain. Iki balik mana nang triple X nang buri. Dan juga sama isinya juga doa-doa yang harus dibaca. Ini dan kitab Qurratul Uyun ini pada dasarnya merupakan syarah dari nazam yang ditulis oleh Syekh Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun. Dan ini ono 20 pasal. Wow, luwih do pembahasan yang kok. Iki tentang nikah hukumnya gimana pasal 1. Terus pasal 2 itu hal-hal positif. Apa aja sih yang kita terima selain tespek positif misalnya. Hal positif apa lagi? Ya kan? Di pernikahan yang positif salah satunya adalah hasil tespek. Itu salah satu tujuannya. Kita surak. Ketika nikah. Tapi turun nikah positif bludruk. Dan di pasal 3 hal-hal yang perlu diupayakan dalam menikah. Terus waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seks. Iku ndek di sini juga ada. Lah makanya kita nanti habis baca ini. Ini kan buku saku istilahnya dari area pondok. Buku saku guys sing terapi. Simple tas mablek. Nah. Tapi gak ada gambar tutorial ya, Pak. Ada. Cuman teks. Then di pasal 5 tentang penyelenggaraan pesta nikah. Pesta nikah ono ya. Ada dong. Nah, nanti kita compare dengan keadaan yang di sekitar kita bagaimana. Oke, lah kan? Jadi kalau kita membahas pernikahan secara Islami, iku gak oleh lah terkenal Islami kudu zuhud, kudu rabinang KUA tok, gak oleh rame-rame. Hei, tunggu dulu, baca dulu. Ada literasinya, sob. Terus tata krama waktu kita jima atau hubungan seks seperti apa tata kramane. Terus etika, cara-cara nikmat dalam hubungan seks loh. Jarene sopo secara Islami gak ono sing enak-enak enak kemet. Iki liar iki. Semakin liar iki. Terus tentang carane dandan, terus bab tentang kesetiaan istri. Terus di pasal 9 itu posisi cara mencapai kenikmatan dan doa ketika bersetubuh. Loh.
Jadi kamu harus punya kontrol. Iki semakin malam iki. Semakin pengen pulang iki. Gak apa ngerdar. Punya kontrol. Iya. Ritme. Seumur Sambil berdoa lo. padahal sih ngombe es lo ya. Terus di pasal 10 tentang makanan yang perlu dijauhi saat berbulan madu dan saat sedang hamil. Lah, bulan madu dibahas sob. Honeymoon pun ada. Jadi kita membaca literasi Islam terus sesaklek itu, hey, wacananmu kurang akeh. Ngopimu kurang atuh. Kumpulanmu iku-iku ae. Sing isine rasan-rasan, barang gak penting. Ayo kumpul kene ya. Terus di pasal 11, hal-hal yang harus diupayakan ketika akan melakukan hubungan seks. Preparationnya seperti apa? Lah, Iki hubungannya karo wangi tubuh. lah. Terus kewajiban suami terhadap istri dan dalam memberi nafkah batin, kewajibannya seperti apa? Posisi yang harus dihindari. Posisi sing enak. Iya. Posisi sing gak diolehi. Terus Dengan berbagai pertimbangan tentunya. nggih. Dan beliau ketika nulis ngene ala alim ala lama loh. Pasti sudah banyak literasi beliau sehingga menolorkan satu karya sekeren ini. Terus di pasal 14 batas-batas yang diharamkan dan dihalalkan ketika hubungan seks. Jadi gak oleh ngawur. Gak awang bolongan kuping dileboni misalnya. Gak koyo ngono. Telepon ikatan bat paling. Udah. Terus ini waktu yang tepat yang harus diperhatikan dalam hubungan seks. Terus tata krama orang junub. Nah, ini yang banyak berhubungan dengan masyarakat kita itu yang banyak salah penerjemahan. Iya. Salah dalam melakukan. Kemungkinan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Gak ngerti caranya adus. Junub itu bukan hanya setelah berhubungan badan loh ya. Iya. Nah, ada perempuan yang harus mandi junub juga toh. Setelah haid itu beda lagi. Iya. Mandi besar. Mandi besarnya sama adatnya. Iya. Urutannya sama. Yang apa yang harus diperhatikan. Niati. Terus mari nifas iku ya ono junupe. Ono junupe. Lah sing rawan iku di arek wedok-wedok biasanya. Wake soalnya. Wake. Terus mari tata krama junub di pasal 17 tata krama orang yang akan bersetubuh kedua kali dan hal-hal yang harus berjawab. Loh, ketika embuh diatur. Ketika embuh diatur. Terus kewajiban saling memuliakan, saling menghormati, kewajiban suami terhadap istri dan seluruh anggota keluarganya. Tentang suami istri wajib mendidik anaknya agar menjadi anak yang berbudi luhur. Nah, Kan, seserem itu kan? Kita akan bahas menurut sudut pandang orang awam dan fasik. Kita sing aran alim alama. alim alama. Tapi kan gak mungkin kita hanya ditujukan untuk orang alim, no, pasti. Tentunya untuk seluruh umat manusia. Khususnya kaum muslim. Termasuk yang fasik. Nah, bisa syahadat. Tapi si muslim bisa fasik. Tapi kalau kita belajar ini ya, akhirnya harapan saya sendiri sih ketika belajar yang kayak gini, ini untuk mengasah pengetahuan kita atau memperdalam pengetahuan kita, tapi dengan cara kita. Ya, dan seharusnya yang ngajari kitab-kitab seperti ini selain asatid, masyayikh, harusnya orang tua ngajari ke anaknya. Nah, ini yang paling banyak orang tua kalau ngomongin bab yang kayak gini tabu, Pak. Lah ya kan iki sex education toh. Ya, bahasa keren iku lah. Sex education. Ya, versi pesantren. Versi Islami. Jadi sapa nang ngono Islami isine patriarki isine no, sex education juga ada. Asal kamu mau nyari literasinya. Kalau kamu cuma nutup mata yo kabeh gak ono apa-apa, sob. Ya merem gak ketok apa-apa. Lah apa iku? Cek isin meremo. Nah, masih muda. Cek gak ketok wong. Cek gak ketok wong. Gak ketok wong. Wong sih ketok. Wong sih ketok gini. Kon merem pisan. Nah, harapan kita
kenapa sih kita bikin konten ini? Ya agar banyak orang yang menikah itu awet. Dan mereka dipisahkan ketika emang mereka benar-benar gak cocok. Dan berarti salah satu misi kita mempersepi pengadilan agama dari kasus-kasus. Kita mengosongkan pengadilan agama atas kasus perceraian. Kalau kasus yang lain urusannya lah. Terserah. Kasus perceraian yang berasal atau berawal dari ketidaksiapan seseorang untuk menikah. Itu yang paling parah. Gak siap ilmune, gak siap mentale. Terus marunu wis kadung menikah, mereka gak mau belajar, gak mau memperbaiki diri. Akhirnya banyak anak-anak dari bapak yang tersakiti. Gak ono wong tua sing gak sayang ambek anak, entah iku lanang atau wedok. Iya. Dan ketika anaknya berpisah, gak ono wong tua sing ridho iku sajane. Ya mbek sesek. Iya. Dan misalnya ono wong tua sing ridho itu karena merasa anaknya sudah tersakiti. Mana ada orang tua yang mau anaknya tersakiti? Jadi buat teman-teman yang ngikuti konten kita, sabar, banyak kisah-kisah menarik. Atau yang pengen kita ngobrol di sini, kita bahas bareng, gas lah. Mikir jake. Kita mau kakean. Tapi kalau misalnya pengen lihat kita ngonten live, terus tiba-tiba mau ada pertanyaan langsung live. Banyak kursi di sini. Banyak kursi di sini, kita siap. Kopi masih tersedia banyak. Bisa dibeli. Iya. Wong bentino goreng kopi, aman sekali stok kopi. Warungnya enak loro Pak deh kayaknya. Kepingin kopi kemenyek. Nah, iya. Kepingin kopi biasa tapi saya lagi tutup. Kopi rekreasi. Iya. Ada. So buat teman-teman, buat kamu yang penasaran ilmu pernikahan, selalu pantengin channel ini, tunggu konten kita berdua. Iya. Dan jangan lupa Sobat Ngopi, kalau pengen urun rembuk. Oke, atau pengen pembahasan kita pendeknya, ada juga di TikTok. Iya, silakan gas ke TikTok, nanti Reels juga ada. Kalau mau tahu lengkapnya di sini di videonya, di YouTube-nya, obrolan warung kopi. OWK. Oke. Dan sekarang sudah mulai gampang. Tekan tinggal ketik OWK gitu aja udah keluar hijau, Pak. Asik Jos. Oke, cukup ya kayaknya episode ini ya. Aman. Kayaknya ke depan kita akan deep lagi membahas tentang Fathul Izar dulu. Katanya mau yang relate. Iya. Kita Fathul Izar dulu. Ya mau yang agak-agak jurang tapi kenikmatan, kita bahas Fathul Izar. Iki sekalian Zaza kate. Sinau sambil ngonten sambil jarine ono sing ngomong dakwah, Pak. Barakallah. Diniatkan kembali. Semoga kalau ada yang menganggap ini dakwah ya alhamdulillah, amin. Dan terima kasih sudah menganggap konten ini konten dakwah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya kita nggak kesana sih arahnya. Apapun arah kita bahwa kita ngobrol, kita berbagi ilmu bareng, dan ketika itu bisa mengetuk hatimu dan bisa membuat kamu bahagia. Barakallah. Ya karena hidayah itu kok pangeran. Betul. Kita cuman alat. Dan kita karena hobi nyocot itu aja. Cocot kita sebagai alat. Iya. Oke, Sobat Ngopi, terima kasih sudah menyaksikan konten ini atau episode ini sampai akhir. Ini alhamdulillah subscriber sudah mulai naik. Mendekati kurang 450-an lah. 440, sorry. Oke. 440 dan tolong bantu kita sampai dengan monetis nanti. Iya, nanti kalau udah monetis kita nggak ngemis untuk subscribe, untuk like, untuk share. No, kita nggak ngemis. Kita fokus ngobrol aja. Dan yang lebih bermanfaat lagi. Amin. Oke. Terima kasih. Saya Bang Najib. Zazo. Undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Tanpa pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.